Arema ditimpa bencana. Teka-teki kemana Baumann akan berlabuh. Tak dipanggil timnas, Andri Tani marah. Para pemain cepat di timnas Indonesia. Dan kiper Persib yang pernah membela timnas. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Di tengah euforia persiapan ulang tahunnya pada 11 Agustus mendatang, klub Arema FC justru ditimpa masalah. Masalah ini cukup membuat skuad Arema goyang. Lalu masalah apa sajakah itu? Yang pertama, pelatih Mario Gomez mengundurkan diri. Ex-pelatih Persib ini secara mengejutkan mengundurkan diri dari Arema pada Jumat 26 Juli lalu. Pengunduran diri Mario Gomez ini disinyalir lantaran perihal negosiasi kontrak antara Arema dan agen Mario Gomez yang tidak menemui titik terang. Bersama Mario Gomez, pelatih fisik Arema yang juga mengundurkan diri, ia adalah Marcos Gonzalez. Marcos meninggalkan Arema karena Marcos satu agen dengan Mario Gomez. Yang kedua, Arema dipastikan kehilangan 3 pemain. Arema kehilangan 3 pemain jelang Liga 1 2020. Mereka adalah Jonathan Baumann. Striker Argentina ini bisa ikut hengkang bersama Mario Gomez karena baik Mario Gomez maupun Jonathan Baumann memiliki agen yang sama. Lalu ada Hanif Syahbandi dan Kurniawan Kartika Aji. 2 pemain ini dipastikan menepi cukup lama lantaran mengalami cedera parah saat latihan perdana pada Senin 4 Agustus lalu. Belum lagi 2 pemain asingnya yaitu Oh In Kyun dan Matias Malvino yang sulit untuk kembali ke Indonesia. Negosiasi alot perihal Gozali Siregar pun terus bergulir. Setelah sebelumnya tim PSMS Medan mengirimkan surat pinjaman Gozali ke pihak Persib. Namun ternyata surat peminjaman itu ditolak oleh pihak Persib. Direktur PT PBB Haji Umum Muhtar memastikan Gozali tetap di Persib. Namun pihak PSMS tak menyerah. Mereka akan terus mencari cara agar bisa mendapatkan Gozali Siregar. Setelah Mario Gomez menyatakan hengkang dari Arema, striker Argentina Jonathan Baumann pun dikabarkan ikut menyusul sang pelatih untuk mundur dari Arema. Hal ini dikarenakan agen Baumann dan Mario Gomez sama. Kabar mundurnya Baumann dari Arema, sejumlah berita pun muncul. Berita itu yakni kemana Baumann akan berlabuh. Yang terdepan tentu saja muncul isu jika Baumann akan direkrut tim Tira Persikabo. Hal ini didasari bahwa Persikabo masih kekurangan 1 slot pemain asing setelah Peteri Penanen mengundurkan diri. Namun sejauh ini belum ada kejelasan tentang hal ini. Namun jika Persikabo ingin merekrut Baumann, tentu saja Persikabo harus merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya selain harga Baumann yang cukup tinggi yakni sekitar 325.000 euro atau 6,2 miliar rupiah, Persikabo juga harus membayar klausul pelepasan Baumann dari Arema.
Kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiansyah mengaku kecewa, marah, dan emosi saat mengetahui dirinya tak termasuk dalam skuad TC Timnas Indonesia. Andri Tani mengetahui dirinya tak masuk dalam skuad Timnas dari media sosial. Dirinya mengaku kecewa, tapi bukan pada Sintayong yang tak memanggilnya. Namun ia kecewa pada diri sendiri karena ia merasa berarti dirinya masih kurang maksimal dalam TC sebelumnya. Dirinya marah bukan karena negatif, tapi marah untuk berambisi memperbaiki performa agar bisa kembali dipanggil timnas. Di antara 29 pemain yang dipanggil Sintayong di timnas senior, terdapat 10 pemain yang berposisi sebagai gelandang dan 6 pemain di posisi serang. Dari dua posisi ini terdapat 4 pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Mereka adalah Febri Haryadi asal Persib Bandung, Egy Maulana Fikri asal Lechia Gdansk, Osvaldo Hai asal Persija Jakarta, dan Yakob Sayuri asal PSM Makassar. Melihat hal ini, bisa dipastikan Sintayong akan memakai formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1. Memang itu adalah taktik ciri khas gaya permainan Korea yang cenderung mengandalkan kecepatan. Yang unik justru Sintayong tak memanggil Rico Simanjuntak, Terence Puhiri, dan Sadil Ramdhani yang juga dikenal memiliki kecepatan. Kira-kira kenapa ya? Kiper Persib Teja Pakualam baru-baru ini mengaku momen yang paling berkesan buat dirinya adalah ketika ia bisa memperkuat timnas pada AFF 2016. Meskipun tak jadi juara, namun ia berhasil membawa timnas menjadi runner-up kala itu. Meskipun kali ini ia belum dapat panggilan kembali dari timnas, namun ia tetap berusaha untuk mewujudkannya. Sejauh ini Persib hanya ada 1 pemain di posisi kiper yang dipanggil timnas, yaitu kiper U16 Erlangga Setio. Sejak era Liga Indonesia, inilah data kiper Persib yang pernah membela timnas Indonesia. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.